A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini ada pertanyaan. Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan kan sudah populer ya, hadis dari kecil kita hafal dari Ibnu Awiyah, di mana-mana ada. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu apa? Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Pertanyaannya adalah, kita ini kan tidak boleh dan tidak mungkin bisa melihat Allah. Gimana kita seakan-akan melihat Allah, kita itu nggak lihat Allah. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un samiul basir. Yang kedua adalah tidak boleh kita itu berangan-angan Allah itu kayak gimana, nggak boleh. Ada sebuah riwayat, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan mikir Allahnya. Nggak mampu otak ini. Bahkan Al-Quran juga sudah penasaran kan, Nabi Musa kan, ya kan? Walakin inzur ila jabali fa in istaqarra fa in istaqarra fa sawfa tarani. Dan kamu itu enggak akan bisa melihat saya. Gunung saja dengan tajallinya Allah bisa hancur. Dan Nabi Musa enggak bisa melihat Allah, enggak kuat dia. Karena matanya ini sudah enggak kuat. Dan mata ini terbatas. Enggak bisa lihat yang aneh-aneh. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, tolong dicek ya. Kenapa Allah ciptakan mimpi? Mimpi itu Allah jadikan sebagai sarana kepada manusia menunjukkan kekuasaan Allah, di mana dengan mimpi dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata normal. Mata normal terbatas oleh tembok, terbatas oleh dinding, oleh macam-macam. Tapi kalau mata batin nggak terbatas oleh semua itu, nggak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, maka Allah ciptakan mimpi di situ. Dan kita tidak mungkin melihat Allah. Gunung saja nggak mampu menahan tajallinya Allah. Musa pun juga fakharra Musa sa'iqa. Selanjutnya bagaimana ini memahami hadis ini? Perhatikan. Sebelum kita ke sana, sesungguhnya maqam ihsan kan ada mahwal iman, ya kan? Mahwal Islam, mahwal ihsan. Ihsan maqam tertinggi dia. Maqam ihsan ini menggabungkan antara iman dan Islam menjadi melekat. Banyak orang punya iman tapi ketika ngelakukan Islam dia nggak nyaman, nggak nikmat. Nah, maka ihsan ini jembatan menggabungkan duanya ini. Dan maqam ihsan itu kalau yang tadi itu wa'budullah apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu, itu maqam musyahadah. Ta'budallah, an ta'budallah, kamu nyembah Allah seakan-akan, tapi nggak lihat betulan. Seakan-akan kamu melihat Allah. Ini maqam musyahadah. Apa musyahadah itu? Melihat. Melihat apa? Bukan melihat Allahnya. Allah itu apa? Al-batin, bukan al-zahir. Kamu lihat Allah itu bukan lihat Allahnya, tapi lihat ciptaannya. Maka dalam tasawuf itu ada konsep wahdatus syuhud. Apa wahdatus syuhud itu? Melihat Allah, ingat Allah. Gitu. Tidak mungkin ini ada sendiri. Sudah contoh konkret saja, air diam saja, air diam ya. Biarkan 2 minggu saja ada makhluknya itu. Siapa yang ngasih makhluk? Bintik-bintik itu ya. Kalau kita uget-uget ya. Itu penangkalnya kan abadi. Nah, kalau kolam ya, tempat wadah kecil itu abadi kecil, dia bintik nyamuk itu. Bukan bintik nyamuk, nggak tahu itu apa itu. Bisa jadi. Dan menariknya lagi kalau ada kayak tempat sungai kecil itu biarkan agak lama habis hujan itu ada ikannya, Rek. Ikannya agak besar, ikan mujair, sepat gitu kan. Menariknya lagi, kalau itu sudah airnya habis saat musim kemarau, itu nggak ada ikannya. Siapa yang ngambil dan siapa yang menaruh itu? Nah, itu menariknya. Itu mesti ada Allah di situ. Bahkan sama-sama mangganya beda rasanya. Loh itu, masa nggak percaya sama Allah? Nah. Dan konsep Allah ini sudah sangat nggak mungkin lah nggak ada Allah itu. Pasti ada Allah yang mengatur ini. Dan sehebat apapun manusia tidak bisa memastikan dirinya sampai kapan dia hidup, nggak ada. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menjamin, memastikan dan usahanya sukses kalau dia nggak akan mati, nggak ada. Sudah berapa banyak penelitian, lihat di YouTube itu banyak.
Berapa banyak orang itu kehidupan abadi, banyak itu usaha-usaha dilakukan, tapi nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai itu apa? Nggak pernah berhasil dia. Karena Allah sudah menetapkan muhyi wal mumit. Allah yang mematikan, Allah yang gitu. Dalam Al-Quran itu gimana? Afahumul khalidun apa? Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, imitta fahumul khalidun. Jadi apakah mereka dimatikan? Lupa saya itu. Jadi ada di dalam Al-Quran. Afa imitta fahumul khalidun apa gimana? Nah, gitu ya. Jadi Allah sudah memastikan dalam Al-Quran itu manusia itu pasti akan mati. Semua nabi juga akan meninggal. Itu jasadnya. Nah, oleh karena itu, jadi ketika kita melihat Allah itu bukan melihat zatnya, tapi melihat apa? Melihat kekuasaannya, melihat ciptaannya. Sehingga apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan tidak lepas dari Allah. Maka ketika ngaji Quran, kita harus hadirkan Allah. Kamu seakan-akan melihat Allah. Melihat apanya? Kamu nggak akan mungkin bisa ngaji kalau Allah nggak berikan kamu kekuatan. Baru ngaji mata sudah ngantuk. Oh, nggak ada kekuatan. Kamu ngaji menikmati sampai jam 12 malam. Oh, itu kamu harus ketika beribadah kamu harus lihat Allah seakan-akan. Gimana? Masya Allah, semua teman saya sudah ngantuk, sudah capek, tapi Allah masih berikan saya kesempatan ngaji dan saya menikmatinya dan saya nggak capek loh begitu. Setiap aktivitas kita melihat Allah. Melihat apa? Melihat kekuasaannya, melihat pertolongannya. Dan setiap kali kita melihat dunia, maka kita harus melihat itu adalah ciptaan Allah. Bisa ngerti ya? Ketika takbir Allah, ini Allah yang menggerakkan. Berapa banyak orang takbir nggak mau angkat stroke, nggak bisa angkat. Jadi setiap kali ibadah kita harus hadirkan Allah. Dan kita ngaji ini, itu juga kita harus melihat Allah di sini. Nggak mungkin kita ini bisa ngaji tanpa ada pertolongan Allah di situ. Kita melihat kekuasaan Allah sedang bersama dengan kita. Berupa apa? Kekuatan kita bisa kuat. Banyak orang kan sakit kepala, capek, nggak fokus, ya. Kepala sudah mulai agak pusing. Ya, oke, habis ini kita selesai ya, jangan khawatir. Wes, itu satu, maqam musyahadah. Itu namanya maqam musyahadah. Makanya Ibnu Arabi ada yang mengatakan itu beliau itu bukan wahdatul wujud tapi wahdatus syuhud. Menyatu antara yang dilihat dengan antara yang diciptakan dengan yang menciptakan itu menyatu. Melihat ciptaannya langsung ingat ke pencipta. Oh, gitu. Paham tak? Lihat ciptaannya ingat yang menciptakan. Jadi dia itu wahdatus syuhud. Ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu bukan melihat Allahnya, melihat apa tadi? Kekuasaannya, lihat pertolongannya, lihat ke maha segala-galanya itu. Wes itu ya. Yang kedua, gak lama-lama yang kedua, kalau kamu nggak bisa lihat Allah, fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa lihat Allah, Allah lihat kamu. Ini maqam muraqabah. Gimana artinya ini? Berarti ketika nggak mampu melihat ciptaan Allah, kamu harus menghadirkan hati, saya ini sedang dilihat Allah. Gitu. Lu beda lagi daripada yang pertama. Yang pertama kan langsung ini semuanya Allah. Saya bisa ngaji Quran ini semuanya Allah. Allah milih saya. Jam 3 malam kita bangun, Masya Allah, Allah berikan saya kekuatan. Saya bisa bangun kuat melawan hawa nafsu. Saya bisa sehat, bisa sholat sunnah, bisa berdoa, bisa ngaji Quran. Suara saya enak, panjang. Dan saya menikmatinya dan saya bisa sembuh dari penyakit gara-gara ngaji Quran. Saya usapkan wajahnya dan tubuh saya. Itu semuanya Allah. Kamu melihat Allah. Otomatis lebih tinggi daripada kalau kamu nggak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya Allah lihat kamu. Ini maqam muraqabah. Jadi kamu ibadah, katanya mau maksiat, mau ngaji Quran nggak pakai panjang-panjang, Allah lihat saya nggak jadi. Itu pasti lebih rendah lagi dia sebenarnya. Mau maksiat, Allah lihat saya nggak jadi. Mau main-main di pondok, mau nggak sholat, oh lihat saya, oh nggak mau. Ya, muraqabah dia. Sholat mau cepet-cepet, dolin nggak pakai, iya kan abudu misalkan ya bismillah dolin. Oh nggak Allah lihat saya. Itu masih lebih rendah lagi sebenarnya. Dia lebih rendah lagi. Nah itu, paham ya? Kita tutup dengan begini. Orang yang mampu melihat kekuasaan Allah dalam hatinya, menghadirkan Allah dalam setiap aktivitasnya, ini maqam musyahadah dan itu maqam tinggi, maqam tertinggi itu sudah. Dalam sebuah hadis Tabrani yang terkenal sekali, sahabat Harith bin Malik Al-Ansari ditanya, "Kaifa asbahta?" Gimana pagi kabar, gimana keadaan sehat ini pagi ini?
Asbahtu mu'minan haqqo. Pagi ini saya dalam keadaan mukmin yang sesungguhnya. Kata Rasulullah, ya hati-hati, setiap sesuatu itu likulli syai'in haqiqah. Ma haqiqatu imanika, apa hakikat imanmu? Apa kebenaran imanmu itu? Kalau benar itu apa? Azafat nafsi anid dunia. Nafsu saya sudah enggak senang dunia. Wa ashartu layali. Saya malam itu enggak tidur, salat. Wa azma'tu nahari, siang saya puasa. Wa ka'ani anzur ila arsy rabbi barizan. Saya seakan-akan melihat, seakan-akan ka'ani, bukan melihat temenan, seakan-akan dia itu melihat arasnya Allah itu nampak di mata saya. Dan saya melihat ahli surga yatana'amun, sedang merasakan kenikmatan. Yatazawarun, dan mereka saling berziarah. Nanti besok kita ketemu di surga, Rek. Gimana kabar kita mengganteng semuanya, Masya Allah. Bidadarinya berapa? 500. Saya 1.500. Gitu, Rek. Wow, ya. Kita semua ketemu yatazawarun. Dan saya melihat seakan-akan ahli neraka semuanya disiksa semuanya. Apa kata Rasulullah? Qad arafta falzam. Kamu sudah ngerti kalau gitu. Falzam, tetapilah itu. Dalam sebuah riwayat tambahi abdun nawarallahu qalbahu bil iman. Ini adalah hamba yang dikasih Allah cahaya hatinya dengan keimanan. Oh, itu. Jadi bukan kamu melihat Allah, enggak. Kamu harus menyaksikan kekuasaan Allah. Tidak satu detik pun, bahkan setengah detik manusia hidup tidak mungkin tanpa nikmat pertolongan dan kekuatan dari Allah. Jadi ketika Allahu Akbar, Subhanallah, kita menghadirkan rasa apa? Alhamdulillah saya dipilih Allah bisa sholat pun. Alhamdulillah saya bisa ngangkat tangan Allah loh. Bisa mengucapkan itu. Lah nek kamu nggak bisa gitu, tadi semangat cepet-cepet. Aduh, Allah lihat saya malu. Katanya ngaji Quran nggak pakai beda. Allah lihat saya malu. Nah, itu maqam muraqabah. Islam ya. Jadi itu penafsiran. Saya sudah baca banyak referensi tadi itu. Banyak syarah-syarahnya. Lalu kemudian saya kasih kesimpulan. Oh begini modelnya. Jadi tidak melihat ayanan nyata, tapi seakan-akan. Dan ini merasa lebih kuat daripada ilmu zahir. Kamu bisa datang ke mana asli Kalimantan dalam hitungan detik dengan rasa, rasa Kalimantan bisa. Tapi kalau datang sendiri, waduh repot, naik pesawat, ngantri, macam-macam. Jadi zahirnya lebih lama daripada rasa, dan rasanya juga lebih kuat daripada sesungguhnya. Jadi kalau ada orang itu makan tempe rasa daging itu bisa. Ini lebih enak, itu kenyataan. Dan itu mindset saja. Tempe nggak enak itu kan di Indonesia. Kalau di luar negeri tempe itu nikmat sekali. Daging itu enak di Indonesia. Di luar negeri itu sudah bosan. Pagi siang malam ketemu daging, ya dicari tempe akhirnya. Itu mindset saja sebenarnya. Ilmu rasa. Ya kan? Nah, berapa banyak orang itu menghabiskan uang yang mahal supaya rasanya sama dengan aslinya. Contohnya kita lihat di tempat rekreasi. Foto-foto ya, ala Cina, ala Eropa. Itu kan sekarang tiketnya 1.000 rek mahal itu. Hanya untuk nuansanya saja. Menghadirkan pemandangan itu mahal, Rek. Di hotel itu yang buat mahal itu apa? Pemandangan. Kalau kalian sering ke hotel, harga roomnya kan beda-beda. Ini 500, ini 1 juta. Itu dari mana bedanya? Salah satunya itu pemandangan. Kalau apa bedanya, Mbak, ini, Mbak? Bedanya ini kalau ini menghadap parkir, ini menghadap gunung. Nah, itu bedanya bisa 300.000, Rek. Jadi setiap hari kalian tuh menghabiskan 300.000 itu gratis. Menghadap gunung. Menghadap parkir itu murah itu hotel itu. Apalagi nggak punya pemandangan, malah murah lagi, paling murah itu. Nggak punya pemandangan itu. Jadi pemandangan itu harganya mahal. Karena menghadirkan nuansa itu, nuansa pegunungan. Kan dia di situ kan sama kan. Dia tetap di kamar itu, tapi karena nuansanya, pemandangannya itu beda. Jadi rasanya lebih kuat daripada zahirnya itu. Maka dari itu dalam beribadah pada Allah, hadirkan sesungguhnya engkau sedang melihat Allah. Seakan-akan kau melihat Allah, seakan-akan. Ya enggak melihat temenan gitu. Nah, melihat apa ciptaannya. Maka fanzuru fil ardi ya. Qul siru fil fanzuru kaifa kana 'ibad. Dalam Al-Qur'an banyak inna fi dzalika la ayat, tanda-tanda. Di qaum yatafakkarun, di qaum yasma'un yubsirun, lil mutawassimin, orang-orang yang ngambil ibrah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.